Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami Kau panggil untuk menjadi pembawa berkat bagi orang lain, pembawa rahmat bagi orang lain, dan menyalurkan rahmat bagi orang lain. Suatu bentuk kemurahan hati yang harus kami berikan pada orang lain, karena Engkau telah lebih dulu melakukannya bagi kami. Bantu kami untuk menyadari rahmat dan berkat yang melimpah itu. Bukan hanya kami sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini dan kemarin Yesus tetap bicara kepada ke-12 murid, kepada Rasul untuk pergi kemana-mana, kerajaan Allah sudah dekat. Perintah perutusan ini adalah perintah yang besar, yang agung, yang mulia. Karena apa? Karena kita diajak untuk ikut serta dalam karya keselamatan Tuhan. Tuhan memilih memakai kita supaya kita menjadi alatnya. Itu berarti bahwa Tuhan sungguh-sungguh peduli dengan kita, dan kita ingin supaya apa yang kita terima dari Tuhan itu kita bagikan kepada orang lain. Kita menjadi penyalur berkat, pembawa berkat bagi setiap orang. Dan itu adalah esensi hakikat dari Tuhan. Tuhan yang memberikan. Ya, bukan Tuhan meminta, tapi Tuhan yang memberikan. Tuhan yang giving, sharing of life. Dia men-sharingkan hidupnya yang mulia, yang luhur besar itu kepada kita manusia. Dan ingin supaya apa yang kita miliki dan tanda petik yang Tuhan berikan kepadaku itu dibagikan orang lain, supaya orang lain mengalami kelimpahan berkat dan berkat yang Dia berikan kepada kita dan kepada sesemua orang. Jadi panggilan luhur ini adalah panggilan yang besar, karena kita adalah ikut serta dalam karya keselamatan Tuhan, bukan tugas ecek-ecek, bukan tugas abal-abal, bukan tugas kaleng-kaleng, tapi tugas yang sungguh mulia dan besar. Seandainya Anda dipilih oleh seorang presiden untuk menjadi menteri atau menjadi orang-orang pilihan dia, utusannya, ya, pasti kita bersyukur, berterima kasih, pasti kita bergembira, karena yang memilih adalah Tuhan sendiri ya, untuk kita. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, pertanyaannya kenapa kita tidak berani dan tidak mau atau tidak bersedia menjadi alat utusan Tuhan? Kemungkinan adalah seperti bacaan pertama hari ini. Nabi Hosea mengatakan kepada bangsa Israel, aku telah menyelamatkan engkau. Aku seperti ibu yang menuntun engkau supaya kamu berjalan, supaya umat Israel berjalan, supaya umat Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Tapi kalian tidak insaf. Jadi pertanyaannya adalah tidak insaf, tidak sadar akan yang Tuhan berikan kepadaku, kepada kita. Kita tidak sadar itu. Menurut saya kuncinya di sana. Ya. Jadi self-awareness, kesadaran diri akan keagungan dan kebesaran Tuhan. Maka kita bisa lihat dalam Magnificat, mari aku mengagungkan Tuhan. Ya. Karena Allah juru selamatku. Sebab Ia memperhatikan daku hambanya yang hina. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Pertanyaannya, sejauh mana Anda mengalami, merasakan, melihat kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan? Sekecil apapun, bukan hanya dalam bentuk materi, bukan hanya dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk kekayaan, tapi kekuatan, penghiburan, ya. Tetapi juga encouragement, ya. Rahmat, belas kasih, ketenangan, kedamaian. Ya. Itu juga adalah semua anugerah Tuhan yang seringkali kita abaikan. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, kuncinya sekali lagi adalah pada kesadaran itu. Nah, bagaimana kita mau sadar? Maka harus dilatih. Latihan kita adalah setiap malam sebelum kita mau tidur, kita perhatikan rahmat berkat Tuhan apa yang sudah kualami hari ini. Itu yang kita lihat. Kecil-kecil, mulai dari yang kecil, kita bisa menghirup nafas, kita sehat, kita segar, ya. Kita selalu semangat, ya, menolong orang lain, membantu orang lain, mencintai orang lain, dicintai oleh orang. Hal-hal yang sederhana seperti itu adalah
mengampuni orang lain, menerima orang lain apa adanya. Itu semua adalah berkat-berkat kecil yang Tuhan berikan kepadaku. Nah, disitulah kita belajar untuk merefleksikan. Bukan hanya pada malam hari, bukan hanya kita melihat kekurangan, keterbatasan kita. Betul, kalau kita sudah melihat berkat Tuhan, pasti juga kita melihat akan kekurangan dan keterbatasan kita. Sederhana mungkin saudaraku terkasih. Jadi kita lihat yang sering dulu dikatakan sebagai examine consciousness. Jadi apa? Yaitu pemeriksaan batin. Ya, pemeriksaan kesadaran, consciousness, examine, melihat. Ya, kecenderungan kita kemana? Kecenderungan kita untuk menjauh dari Tuhan atau mendekat kepada Tuhan. Di situ. Ya, consciousness, examine consciousness, kesadaran kita untuk mau melakukan yang baik atau tidak baik. Ya, kesadaran itulah yang harus kita cek, harus kita lihat. Ya, kenapa saya semakin menjauh dari Tuhan? Kenapa saya bentuk menjauhan dari Tuhan itu macam-macam. Mungkin kesombongan, mungkin keangkuhan, mungkin tegar tengkuk, ya, mungkin keras kepala dan seterusnya. Ya. 2-3 hari yang lalu saya misa di satu lingkungan dekat sini, dan setelah misa seorang bapak sambil kita makan bertanya, "Romo, begitu banyak sekarang orang tua, ayah-ayah yang suka mancing kemana-mana, nggak dapat apa-apa. Dapat uang lalu dibuang lagi, mengeluarkan uang hanya kesukaan mancing." Ya, juga dia bilang orang pergi ke Lapo Tua untuk minum dan seterusnya. Ya, bagaimana kita bisa mengajak mereka? Karena kebanyakan di gereja, di doa lingkungan, hampir jarang para lelaki datang, para bapak datang, jarang sekali. Umumnya para ibu-ibu dan seterusnya. Jadi kurang lebih 1/4 atau 1/5 dari gereja itu adalah bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, semakin banyak ibu-ibu dan anak-anak gadis. Inilah tantangan sebetulnya di dunia Batak, di mana orang Batak lebih kepada rasionalitas. Ya. Dia mencari alasan rasionalisasi, banyak sekali rasionalisasi. Ya, nah, tetapi di situ kalau saya mau mengatakan, baiklah, itu suatu budaya yang tidak salah, tidak benar. Semua punya kelemahan, semua punya kekuatan. Ya, nah, disitulah apa yang perlu kita bangun dalam diri kita, dan saya sendiri dan Anda, itu mendoakan mereka, doa batin. Ketika kita berada di Lapu Tua, kita bersama-sama mereka. Anda yang ada di sana, kami tidak bisa. Ya, Anda mendoakan dalam doa batin Anda. Berdoa untuk pertobatan Bapak, A, B, dan C. Terus berdoa dan terus berdoa. Bapak kami, Salam Maria, dalam hati Anda. Demikian juga misalnya dengan suami, dengan istri, dengan siapa yang menurut kita tidak benar atau tidak layak, kita berdoa untuk mereka dalam hati. Kita sebut nama mereka. Ya. Tuhan belas kasihanlah pada dia, ampunilah dosa-dosanya, ya, tobatkanlah dia. Ya, jadi kita mulailah dengan diri kita sendiri mendoakan orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin orang-orang yang katakanlah yang menyeleweng atau apa dan seterusnya. Batin Anda, terus latihan Anda berdoa-doa batin. Ya, tanpa diminta oleh orang. Jadi menjadi berkat dan rahmat, menjadi pembawa berkat dan pembawa rahmat, menjadi kebaikan bagi orang lain, mulailah dari sikap batin kita, ya, doa kita kepada orang lain. Nah, ketika kita berdoa, maka terjadilah suatu keterbukaan. Tuhan membuka sehingga nanti pelan-pelan mungkin ada komunikasi, ada dialog. Ya. Jadi saudaraku terkasih, sekali lagi bukalah menjadi berkat Tuhan, menjadi pembawa rahmat dengan mendoakan orang-orang yang menurut Anda perlu didoakan. Semoga Tuhan memberkati Anda dan terus menjadi pewarta kabar gembira, pewarta pembawa berkat bagi orang lain. Saatnya sudah tiba. Yesus, kerajaan Allah sudah dekat. Itu menunjukkan saatnya. Ya, saatnya, now, here, dan sekarang ini. Sudah harus kita wartakan. Anda semua, saya semua, kita semua wajib diutus untuk menobatkan orang lain. Caranya mulailah dengan doa. Doakan keluarga Anda, suami, istri, anak-anak, tetangga Anda yang paling dekat. Dengan doa Bapa kami, Salam Maria, pada saatnya Tuhan akan bekerja berkat doa Anda. Tuhan memberkati kita semua untuk menjadi pewarta kabar gembira dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.